Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hidayati Rohmah, NIM 857743704, jurusan PGSD. Saya akan membuat laporan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya. Tujuan percobaan: 1. Untuk mengetahui bahwa cahaya merambat lurus. 2. Untuk mengetahui bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, untuk mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Keempat, untuk mengetahui bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kelima, untuk mengetahui bahwa cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahan: senter, kardus, gunting, lilin, gelas bening, air, pensil, cermin datar, sisir, CD, susu, dan ruangan gelap. Sebelum saya melakukan percobaan, saya akan menjelaskan apa itu cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, yaitu dapat kita lihat. Cahaya memiliki beberapa sifat dasar yang penting untuk dipahami, diantaranya: 1. Merambat lurus, yaitu cahaya akan selalu merambat dalam garis lurus dalam medium homogen. Kedua, menembus benda bening. Cahaya dapat melewati benda-benda yang transparan atau bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai suatu permukaan, ia akan memantul atau kembali ke arah berlawanan. Kemudian yang keempat, dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Yang kelima, dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda. Ketika cahaya putih melewati prisma atau CD, warna-warna tersebut akan terurai menjadi pelangi. Hasil pengamatan percobaan 1, yaitu cahaya merambat lurus. Siapkan 3 lembar kardus, buatlah lubang kecil pada posisi yang sama, tinggi di tengah setiap kardus. Susun ketiga kardus secara berjejer dan luruskan lubangnya sehingga membentuk satu garis lurus. Nyalakan senter dan arahkan ke lubang kardus pertama. Amati apakah cahaya dapat terlihat dari lubang kardus terakhir. Yang keempat, geser salah satu kardus sedikit. Amati apa yang terjadi pada cahaya. Pengamatan yang ke-1 dari kardus berjejer lurus. Saat ketiga kardus disusun secara berjejer dan lubangnya membentuk satu garis lurus, kemudian senter dinyalakan dan diarahkan ke lubang kardus pertama. Cahaya dapat terlihat jelas dari lubang kardus terakhir. Ini menunjukkan bahwa cahaya berhasil melewati ketiga lubang yang sejajar. Pengamatan yang kedua, yaitu salah satu kardus jika digeser. Ketika salah satu kardus digeser sedikit dari posisinya yang lurus, cahaya tidak lagi terlihat dari lubang kardus terakhir. Cahaya terhalang oleh kardus yang bergeser. Berdasarkan hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat secara lurus. Jika ada penghalang di jalur rambatannya, cahaya akan terhalang dan tidak dapat melewati objek tersebut. Percobaan yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. 1. Siapkan gelas bening berisi air jernih. 2. Arahkan senter ke gelas berisi air. Amati apakah cahaya dapat menembus air dan terlihat di sisi lain gelas. Saat senter diarahkan ke gelas berisi air jernih, cahaya dapat menembus air dan terlihat jelas di sisi lain gelas. Ini menunjukkan bahwa air jernih adalah benda bening yang memungkinkan cahaya melewatinya. Pengamatan gelas bening berisi air susu. Ketika sedikit susu ditambahkan ke air hingga menjadi sedikit keruh, kemudian percobaan diulang, cahaya tidak lagi menembus air dengan jelas. Cahaya terlihat lebih redup atau bahkan tidak terlihat sama sekali di sisi lain gelas. Tergantung pada tingkat kekeruhan air. Ini menandakan bahwa partikel-partikel dalam air keruh atau air susu menghalangi atau menyebarkan cahaya.
Berdasarkan hasil pengamatan saya, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening seperti air jernih. Namun, ketika ada partikel yang membuat benda menjadi keruh, kemampuan cahaya untuk menembusnya akan berkurang atau terhalang. Ini menunjukkan bahwa sifat transparan suatu benda mempengaruhi seberapa baik cahaya dapat melaluinya. Percobaan yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pertama, siapkan senter dan cermin datar. 2. Nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin. Ketiga, amati arah pantulan cahaya yang mengenai cermin dan coba arahkan pantulan cahaya ke dinding atau objek lain. Hasil pengamatan, saat senter dinyalakan dan diarahkan cahayanya ke cermin datar, cahaya akan memantul dari permukaan cermin. Pantulan cahaya ini terlihat jelas dan memiliki arah yang teratur. Kemudian ketika cermin digerakkan atau diubah sudutnya, arah pantulan cahaya juga ikut berubah. Ketika bisa mengarahkan pantulan cahaya ini ke dinding atau ke objek lain, arah pantulan ini tampak mengikuti sudut datang cahaya ke cermin. Berdasarkan hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang rata dan licin seperti cermin datar. Arah pantulan cahaya ini tidak acak, melainkan mengikuti hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Ini adalah prinsip dasar dibalik bagaimana kita bisa melihat bayangan di cermin. Cobaan yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pertama, siapkan gelas bening berisi air. Kedua, masukkan pensil. Yang ketiga, amati pensil. Perhatikan apakah pensil bengkok atau patah. Hasil pengamatan, saat pensil atau sendok dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air dan diamati dari samping, pensil tersebut terlihat bengkok atau patah pada batas antara permukaan air dan udara. Bagian pensil yang berada di dalam air tampak bergeser dari garis lurus bagian yang berada di atas air. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan ini tadi dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Perbedaan kerapatan optik ini menyebabkan kecepatan cahaya berubah, dan perubahan kecepatan inilah yang menyebabkan cahaya tampak membelok, sehingga pensil terlihat bengkok atau patah. Percobaan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Pertama, gunakan CD. Arahkan cahaya senter ke CD di ruangan yang agak gelap. Amati warna-warna yang muncul setelah cahaya melewati CD. Hasil pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan CD yang mengarahkan cahaya senter ke permukaannya, melihat berbagai warna seperti pelangi yang terpantul dari permukaan CD. Warna-warna ini muncul karena cahaya mengalami difraksi atau pembelokan dan penyebaran oleh alur-alur mikroskopis pada permukaan CD yang memisahkan cahaya putih menjadi komponen warnanya. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai macam warna. Ketika cahaya putih melewati medium tertentu yang dapat memisahkannya, warna-warna penyusunnya akan terlihat terpisah. Fenomena ini disebut penguraian cahaya atau dispersi. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat: 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.